Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, masih membahas seputar sound horeg kaum muslimin ya. Ini ada video yang diupload oleh channel Dodi Sefriadi. Ditampilkan di video ini ada kejadian-kejadian ketika ada acara sound horeg ya. Sound horegnya kebakaran kaum muslimin. Ya, nggak tahu ini kejadian, apakah kejadian yang sudah lama apa baru, ya nggak tahu kaum muslimin. Kalau kejadian ini kejadian yang sudah lama, ya artinya sebenarnya itu teguran supaya mereka sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu salah. Tapi kalau kejadian ini kejadian baru setelah keluarnya fatwa haram dari para ulama, maka ini namanya azab, ya. Karena apa? Karena menentang fatwa para ulama. Ulama itu pewaris para nabi. Apalagi fatwanya itu jelas. Fatwanya sahih. Fatwanya sangat sejalan dengan syariat Islam. Ya. Coba kita lihat kejadiannya kaum muslimin. Video yang pertama ini terjadinya di Jember ya, Jawa Timur. Oke, kita lihat videonya. Akibat mengabaikan peringatan pihak kepolisian, panitia iring-iringan karnaval sound system raksasa atau sound horeg akhirnya terbakar di Desa Manganan, Kecamatan Ajung, Jember pada Sabtu 9 September lalu. Kapolsek Ajung Ibtu Idam Khalid mengatakan pihaknya sudah mengingatkan panitia karnaval sound horeg agar menjaga ketertiban selama berlangsungnya karnaval tingkat desa tersebut. Salah satunya pihak kepolisian mengimbau panitia tidak menggunakan sound horeg. Menurut Idam, kegiatan karnaval sah-sah saja dilakukan selama kegiatan tersebut tidak mengganggu ketertiban umum. Akibat kebakaran ini, penonton dan peserta karnaval panik dan lari berhamburan. Nah, itu terjadi akibat tidak menghiraukan peringatan dari pihak kepolisian. Pihak kepolisian sudah melarang penggunaan sound horeg. Ya, karnaval boleh asal tidak mengganggu. Sementara kalau sound horeg itu jelas mengganggu, dibuat memang untuk mengganggu. Ya, untuk horeg, supaya horeg sudah jelas dibuat untuk mengganggu. Ini isinya bener-bener SDM rendah ini yang mendukung sound horeg, ya, pelaku sound horeg, penggemar sound horeg, SDM rendah sudah. Uang sudah dilarang pemerintah, sudah dilarang para ulama, ya, masih dilanggar juga. Ya, ini kalau kejadiannya setelah keluar fatwa, ya. Kalaupun belum keluar fatwa haram kejadiannya ini, mereka sudah melanggar peringatan dari pihak kepolisian. Ya, padahal kata mereka fatwa ulama yang mengharamkan sound horeg itu menghambat kemajuan Indonesia. Justru yang menghambat kemajuan Indonesia itu ya sound horeg. Sudah diatur sama pihak kepolisian, dilanggar. Dilarang tapi masih tetap dilanggar. Coba, kira-kira yang lebih peduli terhadap Indonesia itu polisinya apa pengusaha sound horegnya? Itu saja. Ya, katanya cinta NKRI. Giliran ada pemerintah buat aturan dilanggar sendiri. Ya, coba, kan nggak waras namanya. Ya, coba kita lanjut dulu. Beberapa saat kemudian kebakaran dapat dipadamkan setelah warga berjibaku memadamkan api dengan alat seadanya. Oke, untung dibantuin sama warga ya, memadamkan apinya. Tapi kalau kita lihat di kolom komentarnya nih banyak yang seneng. Kita lihat lagi video lainnya ya. Ini di mana nih? Nggak ada keterangan. Berasap gitu soalnya. Putra NR terbakar. Satu bus aja. Ini berasap ya, mungkin di dalamnya udah gosong gitu. Oke, lanjut video berikutnya. Wah, ini parah nih. Sampai menyala-nyala apinya. Ini kejadiannya di Malang, guys. Purwosari. Tapi kalau kita lihat komentarnya banyak yang seneng ya. Baru kali ini lihat yang kebakaran malah seneng dan riang gembira hati ini. Orang yang masih waras pasti senyum-senyum. Ngaku lu pada. Ada juga yang komen begini nih. Mungkin efek doa warga sing omae kemejer, apa tuh bahasa Jawa ya. Ada juga yang komen nih, nggak apa-apa, alhamdulillah, beki kuping katanya.
kualat. Oh, banyak yang seneng ya son horeg kebakar. Tidak ada yang tahu apakah itu azab atau bukan. Hanya Allah yang tahu sepenuhnya teman-temannya. Yang jelas azab Allah itu nyata. Apalagi sesuatu yang sudah difatwakan haram oleh para ulama lalu diolok-olok. Wah, itu bisa kualat. Sampai masang logo halal di son horeg. Apa nggak takut itu ya azab dari Allah Subhanahu wa taala? Kaum muslimin ya, lagi-lagi kami katakan ya, orang-orang yang tetap membela son horeg bahkan sampai membuat logo halal di son horegnya ya, itu nggak lepas dari ucapan-ucapan dari gus-gus, kiai-kiai yang nggak jelas ya, yang kata Ikdam tolol, nggak paham mengapa para ulama memfatwakan son horeg itu haram ya. Ya, kalau menurut kami video-video yang beredar tentang penjelasan para ulama mengapa son horeg itu haram, menurut kami sudah cukup jelas lah. Cukup jelas ya. Bahkan yang penjelasannya rada sedikit konyol seperti Gus Kausar, itu saja bagi kami sudah jelas. Gus Kausar jelas mengatakan haram, meskipun ya dia mengatakan dia nggak bisa meninggalkan. Ya kita mendoakan lah ya, mudah-mudahan ke depan bisa meninggalkan. Tapi beliau berani tegas mengatakan itu haram. Nggak seperti gus-gusan kiai-kiai yang nggak jelas seperti Ikdam, seperti Bahru ya, meskipun dia juga mengklarifikasi akhirnya ya, meminta maaf karena sudah menghalalkan son horeg ya, tapi kan tolol kalau son horeg itu masih dibela, masih dikatakan baik, nggak bermasalah dan sebagainya, baru sadar setelah dihujat sama orang, itu kan tolol ya. Sekelas penceramah, sekelas pendakwah, Gus punya pesantren, punya jamaah yang banyak, nggak paham bahwa son horeg itu haram, itu kan tololnya luar biasa. Hah? Masa ia nggak pernah lihat kegiatan son horeg itu seperti apa? Ya? Masa nggak bisa membedakan mana sound system, mana son horeg? Itu kan tolol namanya. Ya. Dan kami rasa video kejadian-kejadian tadi, kami rasa itu video baru kaum muslimin ya. Karena disampaikan tadi ada larangan dari kepolisian katanya ya. Dan kepolisian yang ada di Jember tentu mengikuti instruksi dari Polda ya, Polda Jatim. Dan Polda Jatim itu sudah secara resmi mengeluarkan himbauan larangan penggunaan son horeg ya. Coba kita baca beritanya kaum muslimin ya. Ini postingan dari Radio Patria. Ini Radio Patria Blitar ya. Update Polda Jawa Timur resmi mengeluarkan imbauan larangan penggunaan son horeg. Itu menyusul fatwa haram yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur terhadap sound system berdaya tinggi tersebut ya. Imbauan tersebut diunggah Bidang Humas Polda Jatim dalam akun Instagram resmi mereka. Itu juga sudah dibenarkan Kombes Pol Jules Abraham Abbas. Apa Jules ya. Kabid Humas Polda Jatim. Dia mengatakan larangan ini merupakan tindak lanjut dari reaksi publik yang menganggap son horeg mengganggu dan meresahkan masyarakat akibat kebisingannya. Jules mengatakan larangan son horeg itu masih bersifat imbauan. Ia juga tak menjelaskan apakah ada sanksi yang mengancam apabila masyarakat tetap menggunakan son horeg. Terkait pasca fatwa haram dari Majelis Ulama Indonesia, beberapa pemilik son horeg menampilkan tulisan halal dalam tulisan Indonesia ataupun Arab di son horeg yang sedang pawai. Di postingan kami sebelumnya, Polresta Malang Kota resmi melarang kegiatan son horeg berlangsung di wilayah hukum Kota Malang. Ini dibenarkan oleh Kompol Wiwin Rusli, Kabak Ops Polresta Malang Kota. Alasan pelarangan ini, kata Wiwin, karena kegiatan son horeg bisa mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat sekitar. Seperti halnya terjadi di kegiatan karnaval di wilayah Kelurahan Mulyorjo, Kecamatan Sukun, Kota Malang yang berujung kericuhan. Ini yang kemarin mungkin ya. Wiwin mengatakan, jika masyarakat tetap nekat menggelar kegiatan dengan son horeg, polisi akan melakukan penangkapan. Nah, coba kaum muslimin. Ya. Ulama sudah melarang, pemerintah sudah melarang, tapi
mereka masih nekat melanggar. Yang mereka ikuti itu siapa sebenarnya? Ikut ulama kah? Ikut pemerintah kah? Ya. Kan mereka sudah jelas nggak ngikut ulama, nggak ngikut pemerintah. Mereka ngikut siapa? Tapi sok-sokan orang yang melarang Son Horeg menghambat kemajuan negara Indonesia. Ini kan tolol namanya. Tolol. Ya. Dan gos-gosan ustadz-ustadz, ya, kiai-kiai yang masih membela Son Horeg, tololnya minta ampun. Tololnya minta ampun. Ya. Masyarakat saja sudah merasa terganggu. Lah kok gos-gosan mengatakan yang mempermasalahkan Son Horeg itu tolol. Ya, nggak ngerti teori dakwah dasmu. Ya kan mereka kan sering keluar kata-kata kotor. Ya kita imbangi lah. Ya. Apalagi itu yang di Nganjuk itu. Si Bahru Zamzami. Ono sing muni Son Horeg haram. Son Horeg kok haram apa diuntal? Nah, udzubillah min dzalik. Perkataan ulama kok disemantani model seperti itu. Ngakunya pendakwah, ngakunya Gus. Na'udzubillah min dzalik. Yang seperti itu juga masih ada pengikutnya. Parah ya. Mudah-mudahan pengikutnya segera sadar ya. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.